Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir di dalam majelis taklim ini. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, hendaknya kita luruskan niat kita. Karena amal yang mulia itu tidak akan dinilai oleh Allah dengan kemuliaan apabila tidak diikuti dengan lurusnya niat. Amal-amal yang utama itu tidak akan diberi keutamaan oleh Allah kalau niatnya enggak benar. Maka motivasi yang mendorong kita hadir ke tempat ini harus diluruskan supaya kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Nah, ini yang kedua yang perlu kita benahi. Setiap amal diluruskan niatnya. Yang ketiga, hendaknya kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas baik itu ibadah maupun akhlak. Jadi tidak boleh seorang muslim itu hanya berpikir pasif. Ya ini diri saya, enggak. Harus berusaha memperbaiki lebih baik. Orang yang tidak berusaha dan tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki kualitas, ini berarti imannya perlu diperbaiki. Ya. Kita sekarang tidak merasakan efek dari semua kualitas kita. Sholat apa adanya, sedekah apa adanya, ngaji apa adanya, karakter apa adanya. Nggak ada efek-efeknya itu di akhirat. Ya, makanya sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum yaumul amal. Hari ini adalah hari untuk beramal.
Wala hisab, nggak ada hisab. Wala jasa, nggak ada balasan. Makanya kalau sekarang kita kurang baik, nggak ngefek, nggak ada rasanya, karena balasannya bukan sekarang. Ya, al-yaum, kata sahabat Ali, hari ini adalah yaumul amal, hari untuk beramal. Wala hisab, nggak ada hisab, nggak ada hisab hari ini. Makanya kalau orang tidak berpikir untuk memperbaiki diri, ya stagnan, ya segitu-gitu, ya ini saya, tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar untuk memperbaiki kualitas. Ya. Lalu beliau mengatakan, ghada, besok itu yaumul jaza, yaumul hisab, kata sahabat Ali. Wala amal, nggak ada amal lagi sudah. Ya, untuk hari esok, yakni hari kiamat maksudnya, itu adalah yaumul hisab, yaumul jaza, hari di mana amal-amal kita diperhitungkan, hari di mana amal-amal kita dibalas oleh Allah. Wala amal, dan tidak ada lagi amal untuk memperbaiki, nggak ada sudah. Waktunya sudah habis. Makanya kita nggak boleh berpikiran pasif. Lah urusan dunia saja kita kepingin, selalu ingin tambah baik kok. Benar apa enggak ini? Ya. Kalau rumah kita kurang bagus, mungkin agak bocor, temboknya runtuh, kan kita nggak pasif toh, action. Itu dunia. Berusaha untuk meningkat. Yang dagang kepingin, siapa yang kepingin menetap itu aja, nggak kepingin meningkat, ada apa enggak? Ada apa enggak? Yang berusaha tidak ingin meningkat, ada apa enggak? Nggak ada. Ini dunia kita. Semuanya ingin meningkat, semua ingin ada perubahan yang lebih baik. Tapi begitu kena agama, ya mungkin kita kena hadis istiqomah itu mungkin ya. Jadi kita kepingin apa? Istiqomah, ya itu aja istiqomah gitu. Ini salah dalil namanya gitu. Nggak boleh kita pasif dalam agama, nggak boleh, nggak benar. Ya, nggak benar, sangat nggak benar. Harus ada apa? Peningkatan, ikhtiar, usaha untuk memperbaiki diri. Nah, sholatnya diperbaiki, sholatnya. Ya, kualitasnya diperbaiki, belajar untuk memperbaiki kualitasnya. Baca Quran, tingkatkan kualitas baca Qurannya. Jangan pasif, nggak benar, pasif itu nggak benar, Pak. Dan kalau kita baca riwayat-riwayat orang-orang soleh sebelum kita, itu hari-harinya dihabiskan untuk apa? Untuk memperbaiki. Nah, salah satu target kita ngaji, salah satunya apa tujuannya? Untuk memperbaiki diri. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, mengatakan, alimtul ilm li nafsi akuni. Aku belajar ilmu itu, untuk memperbaiki diriku, katanya. Ini Imam Malik, Pak. Imam yang sudah, Masya Allah, kesolihannya sudah, itu masih berusaha untuk apa? Berusaha untuk lebih baik lagi. Hafal Quran sudah, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis. Masya Allah. Zuhudnya Masya Allah, sabarnya Masya Allah, akhlaknya Masya Allah. Itu masih kepingin lebih baik. Bagaimana dengan kita? Ilmunya yang pas-pasan, hafalannya pas eling, pas-pasan, pas eling, minim sekali kita. Kenapa ini selalu kita korbankan dunia agama ini? Selalu kita nomor sekiankan. Kenapa? Tapi begitu urusan dunia, Masya Allah kita.
Padahal kita akui atau tidak kita akui, ya, kita terima atau nggak terima, percaya nggak percaya, kita akan tinggalkan dunia ini. Kalau jenengan ditakdirkan sukses hari ini dan melejit ekonomi kita, belum tentu kita menikmati semuanya. Benar apa enggak ini? Kalau Allah takdirkan kita lebih mati lebih awal setelah kesuksesan, yang menikmati siapa? Itu pun kalau benar cara menikmatinya. Ya. Kalau kita sendiri sebagai perintis ekonomi di keluarga kita meremehkan urusan agama, tolong dicamkan baik-baik nih. Tolong dicamkan baik-baik. Kalau kita sebagai perintis ekonomi dalam rumah tangga kita begitu melejit, begitu serius, begitu sungguh-sungguh, dan kita tingkatkan terus dalam masalah ekonomi ini, dan kita wariskan ekonomi yang cukup kepada keluarga kita, namun anak-anak kita tinggalkan agama minim, maka dengarkan, Anda mempersiapkan kerusakan yang besar pada keluarga Anda. Anda mempersiapkan apa? Fitnah yang besar kepada keluarga Anda. Ekonomi banyak, namun agamanya minim. Fitnah terjadi besar di dalam rumah tangga anak Anda. Kenapa? Kenapa Pak? Dulur niku Pak, nek ana wong tuane sik foto, tapi nek wong tuane wis gak ana, sementara harta harus dibagi-bagi. Apa yang terjadi? Agama nggak ada, ekonomi numpuk nggak karu-karuan. Apa yang terjadi? Lihat yang sudah terjadi itu. Maka agama dahulukan. Ya, ini tolong kita perhatikan dengan baik. Ada ikhtiar untuk memperbaiki diri yang lebih baik lagi. Ya, komunikasi kita kepada Allah, komunikasi kita kepada orang tua, komunikasi kepada sesama manusia harus lebih baik. Harus ada ikhtiar lebih baik. Nah, baik teman-teman sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Khut Aqidatak, bab al-ilmu bil Qur'an, al-amalu bil Qur'an wal hadis. Soal yang kedua. Ma hukmul amali bil hadis as-sahih? Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih? Jawab: al-amalu bil hadisi as-sahih wajib. Beramal dengan menggunakan hadis-hadis yang sahih itu hukumnya adalah wajib. Ya. Beramal dengan menggunakan hadis-hadis yang sahih itu adalah wajib. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasr ayat 7, kita buka surat 59. Di ayat 59, di surat 59 ayat 7. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Iya, ini berkaitan dengan pembagian harta fe, dan asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kisah Umar radhiyallahu an yang diperintahkan oleh Nabi untuk membagi-bagi harta fe ini. Harta fe itu harta apa? Nah, harta rampasan perang ada berapa? 2. Yang pertama disebut ghanimah, yang kedua disebut fe. Apa perbedaan ghanimah dengan fe? Kalau ghanimah apa? Melalui genjatan, kok genjatan? Apa? Kontak senjata. Jadi melalui perang. Adapun fe, apa harta fe? Peperangan tanpa adanya kontak senjata. Jadi begitu Nabi datang, musuh sudah tidak ada lagi. Maka harta rampasan disebut. Nah, ketika Umar setelah membagi-bagikan, lalu Umar diberi oleh Nabi SAW. Umar diberi Nabi oleh Allah, oleh Nabi SAW. Bagiannya Umar. Nah, begitu diberi oleh Nabi, Umar menolak. Umar tidak berkenan menerimanya, ingin diberikan pada yang lain. Maka turun ayat ini sebagai pembenahan sikapnya Umar ini. Wa ma atakumur rasul. Ya. Apa saja yang Rasul berikan kepadamu, ambil. Dan apa yang Rasulullah cegah, tinggalkan. Nah, jadi secara khusus ayat ini berkaitan dengan pemberian harta fe secara khusus. Tapi para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat ini sifatnya umum. Kalau dengan harta saja yang diberikan Nabi SAW kepadamu, itu diperintahkan untuk ngambil. Apalagi kalau itu berupa ilmu dan syariat. Jelas ini? Sementara pemberian harta dengan harta ilmu, dengan pemberian ilmu dan syariat itu jauh lebih mulia ilmu dan syariat. Ya, jadi apa yang diberikan Nabi kepadamu berupa syariat apa saja, maka terimalah. Maka ini menjadi dalil bahwa hadis atau sunnah itu merupakan bagian dari usul agama, bagian dari hukum agama yang wajib dilaksanakan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang diberikan oleh Nabi merupakan bagian dari pondasi-pondasi hukum yang harus dilaksanakan. Jadi jangan sampai ditolak apa yang diberikan Nabi kepadamu. Kalau dalam urusan harta saja nggak boleh nolak. Loh, apalagi kalau perkara itu lebih penting dan lebih bernilai daripada pemberian berupa harta. Ini jelas ya? Nah, jadi apa saja yang diberikan Nabi kepadamu berupa syariat, maka terimalah. Ambil kalau itu memang dari Nabi. Intinya apa di sini? Tidak boleh menolak sunnah. Tidak boleh menolak apa saja yang Nabi berikan. Kenapa? Yang diberikan Nabi kepada kita itu pasti itu yang baik.
ya, berupa syariat, berupa ilmu, berupa perintah, maka pasti itu adalah perkara-perkara yang membawa kemaslahatan. Ini yang pertama. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil dari sunnah, Nabi menyebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha. Wajib atas kalian kembali kepada sunnahku. Wajib atas kalian kembali kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga berpegang dengan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Penyebutan khulafa'ur rasyidin ini bukan pembatas 4 sahabat ini, tidak. Ya. Penyebutan khulafa'ur rasyidin itu menunjukkan bahwa wajib atas umat ini kembali kepada sunnahnya pada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi ini kalimat khulafa itu bukan pembatasan khalifah yang 4, tidak. Karena semua sahabat-sahabat yang taat kepada Nabi semua berada di atas jalan yang lurus, dan pemahamannya wajib untuk diikuti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, sekarang tugas kita, PR yang kita dapatkan dari soal yang kedua ini adalah, pertama kita akan mempelajari tentang manzilah as-sunnah fi Islam. Bagaimana kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam ini. Ini pertama. Bagaimana kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Umat Islam itu ijma, sepakat. Ya, artinya umat Islam itu adalah ulama-ulama kaum muslimin. Itu sepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu qaulan, ucapan, baik itu ucapan, wa fi'lan atau perbuatan, au takriron atau takrir. Takrir itu persetujuan. Jadi yang mengamalkan sahabat disetujui oleh Nabi, itu namanya apa? Sunnat takrir. Jadi sunnat takrir itu yang mengamalkan sahabat, kemudian disepakati oleh Nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa tidak semua perbuatan sahabat mesti disepakati oleh Nabi, tidak. Jadi yang disepakati itu masuk sunnah, yang tidak disepakati bukan masuk sunnah. Jelas ya? Ini nanti supaya kita bisa menjelaskan syubhat sebagian para pelaku bid'ah menjadikan dasar perbuatannya Bilal bin Rabah sholat sunnah wudu itu tanpa diperintah oleh Nabi. Tanpa diperintah oleh Nabi, akhirnya dijadikan dalil berarti para sahabat juga melakukan bid'ah karena melakukan tanpa diperintah oleh Nabi, tapi disepakati oleh Nabi, maka diterima amalannya Bilal karena mendapat kesepakatan dari Nabi. Adapun beberapa sahabat yang datang ke rumah istri beliau dan minta nasihat, bertanya bagaimana sholat malamnya Nabi, bagaimana berpuasanya Nabi, bagaimana Nabi mengendalikan hawa nafsu, dijawab oleh Aisyah, Nabi itu kalau malam, setiap malam beliau itu sholat, dan beliau menjaga sholat malamnya dengan baik, dan beliau itu sangat mencintai puasa
sunnah, dan beliau adalah orang yang paling kuat di dalam mengendalikan hawa nafsu. Mendengar nasihat ini, maka para sahabat pulang ke rumah masing-masing dan punya komitmen. Yang satu punya rencana, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Dan itu dilakukan oleh si sahabat ini. Kemudian yang satu lagi bertekad apa? Saya akan berpuasa sunnah dan tidak akan artinya apa? Tiap hari berpuasa. Ya. Kemudian yang ketiga bertekad untuk tidak menikah selama-lamanya, bahkan ingin mengebiri diri supaya nggak ada syahwatnya. Dalam rangka apa mereka melakukan ini? Untuk menyempurnakan ibadah. Bagus apa enggak niatnya ini? Nah, niatnya bagus. Persoalannya, apakah perbuatan ini disepakati oleh Nabi? Enggak. Loh, gitu loh. Ya, ini cara kita menjelaskan ke teman-teman. Oh, berarti Bilal melakukan bid'ah? Enggak, karena disepakati oleh Nabi. Sedangkan 3 sahabat ini enggak disepakati oleh Nabi. Maka disebut dengan sunat takrir, perbuatannya sahabat namun mendapatkan kesepakatan dari Nabi. Lah kalau sekarang tiba-tiba orang membuat ini membuat itu dengan alasan wong sahabat aja juga membuat ibadah kok. Nah pertanyaannya, apa semua sahabat perbuatan di sahabat itu disepakati oleh Nabi? Tidak. Ya, jelas ya. Baik. Nah jadi apa saja yang datang dari Nabi berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa kesepakatan beliau yang sampai kepada kita, dengan jalan mutawatir. Sanad-sanadnya sikoh, sanad-sanadnya kuat, riwayatnya kuat, maka wajib diterima. Wajib diterima. Wajib mengamalkannya. Kalau itu sesuatu yang datang dari Nabi SAW dengan riwayat yang sahih, dengan sanad yang kuat, maka wajib diterima dan wajib dijadikan sandaran hukum. Ya. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua, as-sunnah yang qat'i. Sunnah yang qat'i itu sunnah yang sudah kuat landasannya, dasar-dasarnya, sanadnya, riwayatnya. Itu adalah sebagai hujjah. Ya, itu sebagai hujjah. Apa itu hujjah? Hukum. Jadi sunnah yang qat'i itu sebagai hukum apabila sanadnya sahih. Kenapa demikian? Sebab as-sunnah itu sebagai sumber hukum, sumber pembentukan hukum di dalam Islam ini, yang oleh para ulama mujtahidin, ulama mujtahid, maka sunnah itu bisa dijadikan istimbat, dijadikan sandaran hukum syariat, diambil dari sumber yang berasal dari sunnah. Nah, jadi para ulama mujtahid, ulama-ulama yang ahli ijtihad, ahli fikih,
itu pengambilan hukumnya diambil dari sumber sunnah yang sahih untuk menetapkan suatu hukum di dalam syariat. Nah, sehingga dengan kata lain, hukum-hukum yang ada pada as-sunnah, saya ulangi, hukum-hukum yang ada pada as-sunnah adalah merupakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi, hukum-hukum yang ada di dalam sunnah merupakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, yang fungsinya sebagai hukum dan perundang-undangan yang harus ditaati. Yang fungsinya sebagai apa? Hukum dan perundang-undangan yang harus ditaati. Sebab nanti ada sebagian kaum muslimin ya, mau menerima hukum dalam Al-Quran namun tidak mau menerima sunnah. Seperti sebagian yang sudah viral ya, hukum anjing, mereka tidak mengatakan dalam Al-Quran, tidak ada yang mengatakan haram. Nah kalau nggak haram terus hukumnya apa? Nah ngono, aku gak ngomong halal loh, ngono. Aku cuma ngomong di dalam Al-Quran itu anjing tidak disebutkan makanan yang haram. Nah kalau begitu apa? Gitu loh. Haram, aku gak ngomong ngono. Repot masa mereka. Kenapa? Karena mereka mengambil pengambilan hukum hanya berdasar kepada Al-Quran, sedangkan hadis sahih itu masuk di dalamnya. Kenapa demikian? Kenapa hadis sahih masuk di dalam hukum Al-Quran? Karena Allah dalam Al-Quran menyuruh untuk taat kepada Allah, taat kepada sakit dipahami ini. Jadi hukum-hukum di dalam sunnah itu juga termasuk hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah menyuruh untuk taat kepada Allah dan taat kepada. Sekarang persoalannya, kalau hadis itu riwayatnya sahih, sanadnya sahih, dasarnya kuat, ya, apa mungkin Nabi itu dusta di dalam masalah ini dan menyelisih Al-Quran? Tidak mungkin. Ya kan, tidak mungkin Nabi menyelisih Al-Quran, tidak mungkin. Membuat sendiri tidak mungkin. Pun saya dipahami ini. Nah sekarang mari kita lihat dalil-dalil tentang hujjah as-sunnah dalam Al-Quran, di mana ayat-ayat Allah Ta'ala memerintahkan untuk taat kepada Nabi SAW. Sehingga nanti Pak, walaupun dalam Al-Quran itu tidak ditentukan hukum, tapi kalau di sunnah yang sahih, di sunnah yang sahih ditetapkan hukum, maka kita mentaatinya dan wajib untuk ditaati. Walaupun secara tekstual di dalam Al-Quran tidak ada. Ya, seperti larangan-larangan di dalam beberapa hal, mentato itu tidak ada di dalam. Ada nggak dalam Al-Quran larangan mentato? Nggak ada. Larangan mencabuti uban ada apa enggak? Enggak ada. Tapi Al-Quran menyuruh atiullah wa atiur. Ini. Taatlah kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Dan sekarang kita akan lihat dalil-dalil dalam Al-Quran
yang mana Allah perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yang menunjukkan ya, di mana Al-Quran menyuruh kita, Al-Quran menyuruh kita untuk berhukum dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memerintahkan kita untuk berhukum dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah isya belum? Nah, baik, kalau kita isya jeda dulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Muhammad Asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang dalil-dalil tentang hujjah as-sunnah. Artinya bahwa Al-Quran sendiri telah memerintahkan, Al-Quran telah memerintahkan kepada kita untuk berhukum dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan yang demikian itu. Di antaranya yang pertama, kita buka surah Al-Ahzab ayat 36. Surah Al-Ahzab ayat 36. Surat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Iya. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ada beberapa hal penjelasan di sini. Para mufassirin mengatakan kata wa makana itu adalah kalimat nafyun, kalimat pengingkaran tentang iman seseorang. Jadi nggak pantas orang disebut mukmin, ya, nggak layak, nggak patut orang dikatakan mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Apabila Allah sudah menetapkan suatu urusan, lalu dia punya pilihan lain dari apa yang sudah dipilihkan oleh Allah dan Rasul. Orang yang punya pilihan lain menyelisih pilihan Rasul, tidak mengambil yang dipilihkan oleh Allah dan Rasul, ini dikatakan apa? Imannya tidak pantas. Tidak pantas dikatakan sebagai orang yang beriman. Tidak patut dikatakan beriman. Nah, asbabun ayat ini kan berkaitan dengan peristiwa di mana Rasulullah SAW melamar siapa? Zainab. Ya, melamar Zainab. Itu diperuntukkan untuk Zaid bin Harisah. Ya. Nah, Zainab menolak itu, yaitu hak dia sebagai seorang muslimah.
dengan penilaiannya dia sendiri. Karena Zaid bin Harisa ini mantan budak. Jadi secara sosial itu apa? Ada permasalahan di situ. Nah, secara manusiawinya masuk di sana. Makanya ketika Zainab menolak lamaran Rasul dan Rasul pun pulang. Jadi belum jauh dari rumah Zainab ayat ini turun. Ya. Jadi sebelum dia tinggalkan jauh dari rumah Zainab, ayat ini turun. Sehingga ketika ayat ini turun, Nabi balik lagi menyampaikan kepada Zainab bahwa Allah turunkan ayat ini, orang tidak patut dikatakan mukmin apabila Allah dan Rasul sudah memberikan pilihan lalu dia punya pilihan yang lain. Ini berkaitan tentang masalah hukum-hukum yang lain juga demikian. Nah, jadi kalau Nabi sudah menetapkan suatu hukum, menetapkan sebuah syariat pada kita, maka tidak pantas kalau kemudian kita punya aturan-aturan yang menyelisihi Rasul. Tidak mengambil apa yang diajarkan Nabi, justru mengambil ajaran selain dari Nabi SAW. Maka li mu'min wala mu'minatin. Makanya di ujung ayat, di penutup ayat Allah mengatakan waman ya'sillaha. Apa kata Allah? Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Durhakanya di mana? Menolak, punya pilihan lain yang dianggap lebih baik dari apa yang dipilihkan oleh Nabi SAW. Dan ini peristiwa ini terjadi di sahabat yang lain. Ada namanya seorang laki-laki namanya Suwaihib. Julaibib. Julaibib itu laki-laki miskin ditambah lagi elek, Pak. Masya Allah. Sudah miskin ditambah lagi apa? Jelek, Masya Allah. Akhwat mana yang berkenan? Begitu Nabi nanya kepada Julaibib, kamu gak berniat untuk menikah? Saya kepingin Nabi menikah, kepingin sekali. Tapi wanita mana yang berkenan untuk saya nikahi? Ya, secara dohir ya kayak begini ini saya ini. Secara ekonomi nggak punya, gitu loh. Akhirnya Nabi mengatakan, coba kamu datang ke rumahnya si Fulan. Dia punya seorang anak perempuan dan dia ada seorang yang baik katanya. Coba kamu datang ke sana, ya barangkali dia berkenan. Coba kamu datang ke sana. Sampaikan salamku dalam dariku. Maka Julaibib ini datang kepada orang tua sahabat yang ditunjuk oleh Nabi SAW, yang punya anak perempuan ini. Akhirnya disampaikan bahwa saya datang atas dasar siapa? Jadi duduk karepku dhewe. Iki atas dasar siapa? Perintah Nabi SAW. Nah, akhirnya orang tua perempuan tersebut, sahabat tersebut menolak dengan cara yang halus. Anak perempuannya mendengar obrolan Julaibib dengan orang tuanya ini tadi. Mendengar bahwa ada laki-laki yang diutus Nabi untuk melamar dirinya, tapi orang tuanya tidak berkenan. Begitu Julaibib pulang karena tidak diterima ini tadi, ya, diterima itu kan nolak itu kan macam-macam. Mungkin anakku sik sekolah, wis ngono kudu ngerti, gak diterima ngono lho. Jadi sampean-sampean kok bae ngelamar terus ana alasan iki sik kepengin sekolah, wis ngerti yo, gak diterima ngoten. Cuma bahasain apa? Sopan. Wong sampean sik ngenten. Ya apa? Dereng semerap, wah gak cerdas sampean iki. Dadi wong lanang iku sing cerdas, ngoten. Ya, sama dengan ada bapak-bapak kepingin nikah. Ya apa? Sudah izin sama istri, sudah kata istri minta waktu dulu. Oh, gak disepakati Mas. Ini gak disepakati. Kudu paham. Nah, akhirnya apa? Si anak perempuan tadi yang dengar kalau bapaknya nolak, maka dia keluar dari kamarnya dan beritahu sama ayahnya, ayah,
Kenapa ayah menolak? Kenapa ayah menolak? Alasannya klasik. Ya gak mantep aja. Ya memang wong lanang elek, gak punya harta. Ya sopo sing ndelok mantep iku sopo? Semua ngelihat itu gak mantep, Pak, itu. Ini kalau jari wong Jawa niku kan sing dipilih, ngoten lho. Iya kan? Kan wong jenenge mantu kadang-kadang anak siap bersedia apa adanya, wong tuane sing punya kekhawatiran. Nah akhirnya apa, wanita ini, muslimah ini, masya Allah, dia datang menemui orang tuanya, dia beritahukan padanya, wahai ayah, kenapa ayah menolak? Ditunjukkan alasan. Langsung anak mengatakan, wahai ayah, apakah ayah tidak takut Allah akan turunkan ayat? Nanti ayah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan Allah dan Rasulnya murka. Karena ini Nabi yang ngutus ini. Jadi kalau Nabi yang ngutus berarti dia laki-laki yang baik. Oleh karena itu aku minta kepada ayah, lebih dulu datang kepada Nabi, jangan sampai kedahuluan laki-laki ini. Akhirnya ayahnya berburu cepat ingin bertemu dengan Nabi SAW untuk menerima lamarannya itu, membatalkan penolakannya tadi. Karena desakan dari wanita ini. Ini hanya ada di zaman Nabi, wanita seperti ini, Pak. Zaman sekarang sampean istikharah ping swidak jaran tetep gak mantep. Wong raine elek melarat, ya Allah. Ya wis takdirmu, Mas. Ini ada di zaman Nabi wanita seperti ini. Jadi betul-betul keridhaan Allah yang dicari. Ketaatan yang tulus kepada syariat, yakin dengan jadi Allah. Nah, ngeten. Ya. Dan itu ada kisahnya yang sangat menarik. Sangat menarik kisahnya Julaibib itu. Antum bisa baca nanti, cari kisah tentang siapa? Julaibib. Menarik sekali itu, Pak, menarik sekali. Ya. Dan waktu itu dinikahkan di depan Rasulullah SAW. Dan ketika begitu diterima, dinikahkan sekalian. Setelah dinikahkan apa? Begitu dia pulang, mau membelanjakan sesuatu untuk diberikan kepada istrinya, dia dengar ada perintah untuk jihad. Insya Allah. Begitu di pasar yang akan memberikan hadiah untuk sang istri tadi, berubah beli pedang. Untuk ikut berjihad. Akhirnya kemudian jihad dan meninggal dunia. Masya Allah. Saumur-umur kan sing nerimo, begitu nerimo jihad mati, Pak. Dan Nabi SAW disebut para ulama pengantin surga. Disebut apa? Pengantin surga. Masya Allah. Jadi kisahnya itu mengharukan. Ya, ini kalau riwayat ini terdengar sutradara pasti jadi sandiwara itu. Soalnya sutradara itu ndolek sing napa? Kisah-kisah yang mengharu-harukan kata nih. Ya Allah, betul ceritanya itu ya Allah kalau kita baca itu. Nah, ini yang pertama, dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk taat kepada sunnah. Dalil kedua, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Nabi SAW, untuk berhukum dengan sunnah. Di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Innallaha sami'un alim. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya. Sahabat Abdullah ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Itu artinya apa?
la takhtalifu 'alal kitab was sunnah. Ya. Jadi yang dimaksud jangan kau mendahului Allah dan Rasul itu artinya jangan kamu menyelisihi. Ya, yang kamu lakukan itu jangan sampai menyelisihi Al-Qur'an dan jangan sampai menyelisihi sunnah. Nih. Maka ayat ini menjadi dalil Al-Quran memerintahkan kita untuk berhukum dengan sunnah. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, surat Al-Imran ayat 32. Surat 3 ayat 32. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Iya. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, ya, katakanlah Muhammad, taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, taati Al-Quran dan taatilah sunnah. Maka ayat ini juga menunjukkan dalil wajibnya kita berhukum dengan sunnah. Makanya istilah sunnah itu nanti dilihat, Pak. Jadi tidak setiap makna sunnah itu diartikan nek dilakoni oleh pahala, nek ditinggal no apa? Enggak dosa, enggak begitu pengertiannya itu. Kan sering itu sunnah, Mas, banyak persoalan-persoalan yang Nabi sebutkan sunnah padahal itu hukumnya wajib. Loh gitu loh. Khitan itu kalau redaksi hadisnya apa? Menyebutkan apa? Sunnah, enggak mengatakan wajib. Khitan itu masuk kategori redaksi sunnah, redaksinya ikut sunnah. Ya, redaksinya ikut sunnah. Wong itu perintah khitan itu berbarengan dengan perintah apa saja? Itu apa? Sunnah apa namanya? Yang dilakukan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Sunnah fitrah. Masuk di dalam sunnah fitrah. Sunnah fitrah ada 10. Sunnah fitrah ada 10 yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah diamalkan nabi-nabi. Jadi semua nabi mengajarkan sunnah-sunnah ini. Masuk di dalamnya potong kumis, dirapikan kumis, merawat jenggot, motong kuku, cabut bulu ketiak, gandengannya motong kulub, yaitu khitan. Itu gandengannya. Nah sekarang kalau Anda nggak khitan boleh apa enggak? Hah? Anda nggak khitan boleh apa enggak? Nggak boleh. Wajib di khitan akhirnya. Padahal redaksi hadisnya masuk kalimat apa? Sunnah. Maka pengertian sunnah itu secara umum itu syariat. Ya Islam itu as-sunnah secara global. Nanti ada rinciannya. Jadi tidak setiap kalimat sunnah mesti hukumnya sunnah. Sagedipun paham ini. Jadi ada kalimat redaksinya sunnah tapi hukumnya adalah wajib. Ya. Kemudian kita lihat dalil berikutnya, yaitu surat Al-Anfal ayat 24. Surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi
wa annahu ilaihi tuhsyarun. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya padanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah, ayat ini juga menekankan kepada kita sebuah dalil yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil-dalil dari Al-Quran. Sekarang dalil-dalil yang kedua yang kita ambil dari sunnah-sunnah Nabi SAW yang menunjukkan wajib berhukum dengan sunnah. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi menyatakan setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang-orang yang enggan untuk masuk surga itu? Karena menurut ceritanya nggak mungkin ada orang enggan masuk surga. Tapi Nabi menyebutkan kecuali orang yang enggan. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Maka Nabi menyebutkan siapa umat yang enggan untuk masuk surga ini. Beliau bersabda, man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, faqad aba, maka sungguh dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Nah, kalau sudah menetapkan antara surga begini, maka ini masuk ke dalam kategori wajib. Nah, makanya nggak boleh kita meninggalkan sunnah dengan sikap meremehkan, tuh nggak boleh. Jadi meninggalkan sunnah itu diperbolehkan karena memang untuk membedakan antara wajib dengan sunnah itu aja, tanpa harus ada kata wong sunnah aja kok di. Ini kalimat apa ini? Kalimat meremehkan, dan tidak patut demikian seorang muslim. Wong sunnah aja kok dibahas. Sunnah itu kalau salah kabeh sudah. Sekarang larangan makan tangan dengan tangan kiri itu dalam Al-Quran atau dalam hadis? Sunnah. Berarti boleh dong kita makan dengan tangan kiri. Boleh apa enggak? Boleh, ini gak duit tangan tengen. Enggak ada dalam Al-Quran. Berarti sunnah dong. Nah, kalau sunnah berarti tidak dilakoni oleh pahala, enggak dilakoni. Sementara Nabi mengancam itu perbuatan setan, gitu loh. Berarti melakukannya perbuatan haram. Nggak boleh. Makan apa saja nggak boleh dengan tangan kiri, termasuk makan lombok. Makan tahu. Kadang-kadang lombok. Meniku kadang-kadang sih ngenyang, Mbak, ngenyang, ngerti ngenyang? Mosok mangan lombok. Lah kok niku mangan apa ngemut? Kadang ngenyang makan tuh nggak boleh gitu loh. Udah memasukkan dengan tangan kiri itu ndak boleh. Kita itu kan kadang-kadang ngemek simple ya, Mas. Ngemek apa jenenge? Ngapain enak itu. Nek dikek yo iwu rek, apane sing iwu ngono lho. Gak niat. Ya, gak merasa takut kepada dosa. Masya Allah. Ya,
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalil kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum syai'aini, sesungguhnya aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Aku wariskan kepadamu dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma. Ya. Maka kalian tidak akan tersesat. Ba'dahuma, selama kalian berpegang kitab Allahi wa sunnati, dan sunnahku. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada kitab Allah dan sunnahku. Berarti yang harus dipegang berapa? Dua. Yang harus dijalani dua, kitab Allah dan sunnah Nabi. Kamu gak akan tersesat selamanya. Walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Ya, keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangiku di telaga. Ini dalil-dalil tentang wajibnya kita berpegang dengan sunnah. Dalil yang ketiga dari sahabat Irbad bin Sariyah. Dan hadis ini agak panjang, yang tadi dinukil di dalam kitab Khut Aqidatak, di mana Nabi SAW mengatakan, Shallabina Rasulullah SAW, suatu hari Rasulullah pernah sholat bersama kami. Dzata yaumin, pada suatu, thumma aqbala alaina, setelah sholat beliau menghadap kepada kami. Fawa'adona, kemudian beliau memberikan nasihat kepada kami, mau'idharatan, dengan sebuah nasihat balighatan yang sangat dahsyat. Ya, nasihat yang luar biasa. Sehingga dengan nasihat itu darafat minhal uyun, air mata kami mengalir. Wawajilat minhal qulub, dan hati kami pun bergetar dengan nasihat Nabi SAW itu. Faqala qail, kemudian berkata, ada seorang berkata di antara seseorang yang di antara kami berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'idatu muwaddi, apa yang Anda sampaikan ini seperti nasihatnya orang yang akan berpisah. Ya, seperti nasihat pamitan. Famada ta'hadu ilaina, ya, maka berikanlah kami nasihat, berikan kembali nasihat. Maka Nabi memberikan nasihat pertama, usikum bitaqwallah, satu, aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ini wasiat Nabi SAW yang penting tadi. Satu, Nabi memberikan wasiat tentang apa? Untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wasam'i wa ta'ah, wajib atas kalian mendengar dan taat kepada ulil amri. Wa in abdan habasyian, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak dari Habsyi. Ya, jadi budak yang buruk, Pak. Sampai ada dalam riwayat-riwayat yang lain tuh kalau kepalanya seperti kurma yang kering. Kenapa? Cacat. Kalau pemimpinmu itu seperti itu kan, kamu wajib untuk mendengar dan wajib untuk taat selama tidak memerintahkan maksiat. Ini wasiat yang kedua, wajib untuk mendengar dan taat kepada ulil amri selama tidak maksiat. Wasiat yang ketiga, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Wasiat yang ketiga merupakan berita akan terjadi iftirakul umat. Umat ini akan berpecah belah. Nabi memberitahukan wasiat yang ketiga,
Nabi memberikan kabar umat ini akan terpecah belah. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, kata Nabi, maka kalian akan menyaksikan perbedaan yang sangat banyak sekali. Ini yang akan memicu terjadinya apa? Perpecahan umat. Dan betul-betul terjadi dan betul-betul pecah. Dan bukan cuma jadi yang dikatakan iftiraq itu Pak, bukan organisasi, bukan Pak. Tapi jalan hidup sudah tidak beda, tidak sama. Maaf, tidak sama. Jalan hidup keyakinan sudah nggak sama. Makanya kan muncul aneh-aneh. Yang dinisbatkan bukan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah lagi. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan Islam yang sejati, Islam yang paling benar yang sejati itu Islam yang dari dalam negeri ini. Adapun Islam itu dari Timur Tengah itu Islam abal-abal. Masya Allah. Wong iki mari mangan opo? Iya nih. Islam dari Timur Tengah katanya apa? Lah kalau Islam itu Timur Tengah itu abal-abal, terus Nabi yang dari Timur Tengah itu Nabi juga kan tanpa disengaja, tidak sengaja, sadar atau nggak sadar, dia mengarah kepada yang membawa Islam. Lah yang membawa Islam dari Timur Tengah itu siapa? Berarti Nabi Muhammad juga. Masya Allah, ini kalimat terburuk sepanjang masa ini. Lisan yang paling mengerikan ucapan seperti ini. Dan itu bebas berbicara. Kalimat yang mengerikan ini bebas berbicara. Berarti kitab yang dari Timur Tengah itu juga Terus Al-Fatihahnya dari Indonesia apa? Ini lisan yang paling buruk dari makhluk yang paling buruk. Kok viral ini mari? Mengatakan di Islam dari Timur Tengah abal-abal. Terus nabinya gimana? Kitabnya bagaimana? Kiblatnya bagaimana? Kalau kembali kepada Indonesia, terus kiblat Indonesia kemana? Monas. Di kalimat yang paling batil. Mudah-mudahan Pak Yai ini segera taubat kepada Allah Ta'ala. Dan ini kalimat yang mengerikan, buruk, dan paling batil gitu. Kalau dia tidak bertobat, berat nanti dia di sisi Allah Ta'ala. Konsekuensinya kan begitu Pak. Kalau Islamnya abal-abal, Bapak yang membawa Islam juga abal-abal. Berarti kitab yang dibawa juga abal-abal. Berarti kiblat yang diajarkan juga innalillahi. Terus kita mengenal Islam dari mana? Dari mana? Taunya kita Islam dari mana? Terus sholatnya berapa di Indonesia ini? Terus Nabi ini sopo? Bingung sampean? Ayo dia takoni ngono piye? Terus syahadatnya piye? Wong sing teko Timur Tengah mau abal-abal. Berarti syahadatnya gimana? Rusak ini. Ini yang memecah belah umat sebenarnya. Ini yang merusak, membuat keresahan. Sebenarnya ini kalimat seperti ini. Resah jadinya. Kacau jadinya. Wong Islam itu satu, akhirnya pecah. Ada Islam luar negeri, ada Islam loh ngono ya. Nanti dalam negeri nanti pecah lagi karena ada yang kreatif. Ada Islam nasional, ada Islam Gimana? Tradisional, ngono Islam provinsi. Astagfirullah, ngerusak. Ya, semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah memberikan kesempatan untuk bertobat kepada orang semacam ini. Kalau dia tidak bertobat, berat di sisi Allah Ta'ala dia. Dan meninggalnya seperti yang dia yakini. Meninggalnya nggak akan jauh dari apa yang dia yakini. Kalau dia tidak bersegera bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Atau kalau tidak, mudah-mudahan anak cucunya nanti berada di atas jalan yang lurus. Ya. Nah, ini perkara yang sangat besar.
Nah, jadi itu wasiat Nabi SAW. Yang ketiga, apa tadi? Nabi menjelaskan, memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah. Nah, pada saat Nabi memberikan informasi umat akan berpecah belah, maka wasiat yang keempat itu solusi. Wasiat yang keempat itu berupa apa? Solusi. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, pada saat terjadi perpecahan umat ini, wajib atas kalian kembali kepada sunnahku dan sunnah kepada para sahabatku. Ya, kembali kepada sunnahku dan sunnahnya para sahabatku. Apa itu? Mengikuti manhaj mereka. Ini dalilnya bermanhaj itu di sini, Pak. Ya. Nah, setelah itu wasiat yang ke berapa? Yang kelima, setelah kita kembali kepada sunnah, nggak cukup hanya kembali. Nabi mengatakan tamassaku biha. Pegang erat-erat akan sunnah ini. Jangan kamu lepaskan. Dan ternyata efeknya berpegang sunnah itu berat, Pak. Resiko yang harus kita jalani untuk berpegang erat dengan sunnah ini, Masya Allah. Apa? Kita harus merasakan pahitnya cobaan-cobaan berpegang di atas sunnah ini. Caci makian, tuduhan, fitnah-fitnah yang keji itu diarahkan kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Sampai para orang tua mensikapi kenakalan anak-anak remajanya wajar. Ada bapak-bapak disambati koncone, anakku mas, ya Allah, tahu apa gak tahu mulai sopo warkop. Apa komentar? Arek saiki nakal iku wajar. Lho ngono ya, Pak. Nggih napa mboten? Arek nom-noman arek saiki iku nakal itu wajar. Zaman saiki siji karo zaman apa? Biyen. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwa hal-hal yang begitu itu biasa. Nah, yang mengejutkan kita apa? Begitu anaknya berhenti dari perbuatan itu, yang nakal itu ditinggalkan, yang di warkop dia tinggalkan, belajar untuk mengikuti sunnah, berubah pakaiannya, penampilan. Wong tuane malah bingung. Lho kon saiki melok ngaji nggo endi ngono. Timbul rasa takut. Aneh kan? Anaknya bertobat dari keburukan. Yang ndak sholat jadi sholat, yang ndak ngaji jadi ngaji. Yang tidak tahu waktu jadi tahu waktu. Justru orang tuanya takut dengan anak yang berubah ini. Ini kan sudah mulai nggak benar pola pikirnya ini. Insya Allah ini ngeri, Pak, kalau demikian ini. Hamil di luar nikah wajar. Biasa mas, saiki ngono iku kabeh. Jadi masyhur. Insya Allah. Justru kalau menikah tanpa pacaran, apa katanya? Gak pinter, gak iso ndolek dewe. Ngono jadi. Allah yarham. Jadi ada tetangga itu nikah ditemukan antar ustad dengan ustad. Ngono iku dadi omongan sak tangga-tangga, Pak. Iku gak iso ndolek dewe, Pak, dolan ustate. Kan siji ambek awakne dhewe, anakku ndolek dewe pinter ngono. Nemu di kandang, nemu di apa, ketemu sembarang kali. Ini berantakan pola pikir umat ini. Carut marutnya umat. Bon. Ya, Nabi mengatakan tamassaku, dia berpegang erat kamu. Itu wasiat yang keberapa? Hah? Yang ketujuh apa kata Nabi? Bukan cuma berpegang erat, Nabi mengatakan wa addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi gerahmu, kata Nabi. Artinya apa? Jangan kamu tinggalkan sunnah ini di saat-saat terjadi fitnah ini. Loh, justru pada saat genting-gentingnya fitnah, kita tidak boleh melepaskan sunnah. Kenapa? Di situ kamu akan ditakdirkan Allah
untuk mencapai kemuliaanmu. Wasiat yang ke-8, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hendaklah kalian berhati-hati, waspada tentang perkara-perkara baru dalam urusan agama, bukan dunia. Tak ulangi lagi. Muhdas itu perkara-perkara baru dalam urusan yang Nabi tidak ada. Dan Nabi tidak melakukan itu bukan karena Nabi nggak ngerti, karena memang tidak ada perintah dari Allah untuk melakukan amalan-amalan itu. Ya, yang diajarkan Nabi itu sudah sempurna. Yang nanya sempurna itu sudah cukup. Makanya ketika Nabi sebelum diwafatkan, itu Nabi diberikan kesempatan Allah untuk menyempurnakan risalah. Jadi ketika Nabi diwafatkan oleh Allah itu, semua risalah itu sudah disampaikan, nggak ada yang tersisa. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun. Masya Allah. Jadi kalau tidak tersisa itu artinya apa? Udah semua, habis semuanya. Amalan-amalan yuqarribuna ilal jannah wa yubaiduna minan nar. Amalan-amalan yang bisa mendekatkan surga dan amalan-amalan yang bisa menjauhkan dari neraka, itu nggak tersisa satupun. Semuanya sudah. Nah, berarti kita nggak usah buat-buat lagi dalam ibadah ini. Sudah disampaikan semua oleh Nabi, total semuanya. Nah, maka hati-hati dengan yang baru. Ada istilah-istilah baru, nama-nama. Itu urusan agama, bukan urusan mik ini. Nabi tidak diperintah untuk ngurusi mik, Pak. Nabi nggak diperintahkan untuk ngurusi kacamata, enggak. Sampai pakai kacamata, nggak pakai kacamata, nggak ada masalah. Cuma belereng, nggak ada dalam syariat ini. Karena Nabi memang tidak diajarkan. Apa yang nggak pakai kacamata berdosa? Yang pakai kacamata dapat pahala? Enggak, cuma tulisannya lebih jelas. Nggak ada syariat. Jelas ini? Lamik ini nggak ada urusannya dengan syariat. Karena Nabi tidak diperintahkan untuk ngurusi mik. Jadi kalau kita ngaji nggak pakai mik berdosa. Berdosa apa enggak? Enggak, cuma ustadznya serak. Mana loh? Oh iya, mencicil. Jadi nggak ada hubungannya dengan syariat. Rekaman ini nggak ada hubungannya dengan WA, nggak ada hubungan dengan syariat. Makanya al-umur, man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa yang melakukan amalan yang bukan masuk urusanku. Nabi diutus dalam urusan apa? Agama, bukan urusan dunia, bukan urusan dunia. Ya pakai lampu. Sampai satu misal sekarang tidak pakai apa ini? Pakai neon ya, pakai lilin. Boleh apa enggak? Boleh. Cuma kan merem mocone, Pak. Enggak dikira aliran aneh sampean. Paham ya? Ini bukan ini enggak ada agama, bukan agama. Ini dunia, murni dunia. Tembok itu dunia, ini bukan urusan. Jadi kalau sekarang jangan pakai pelepah kurma, boleh apa enggak? Boleh, cuma primitif, ngono lho. Zaman kayak gini saya lihat tembok pelepah kurma. Berdosa apa enggak? Enggak ada hubungannya dengan agama. Paham ini? Di daerah Tambak itu ada sampai sekarang. Ini nggak tahu pakai apa ini? Lantai ada sampai sekarang. Pasir. Pakai pasir. Nggak tahu pakai mik apa enggak ya? Karena Nabi itu masjidnya tidak pakai. Ya memang nggak ada Milan.
Di zaman Nabi belum ada pabrik keramik. Nah kalau ada ya pakai gitu loh Pak. Karena lantai ini nggak ada hubungannya dengan agama, nggak ada hubungannya. Antum pakai sajadah, antum nggak pakai sajadah, pakai tikar, atau ada yang bawa kasur besok silakan. Cuma yo diusir karo takmir sampean. Paham ini? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara baru itu dalam urusan agama dan syariat, gitu loh. Nggak ada hubungannya dengan dunia. Fa inna kulla muhdas, karena setiap perkara yang baru bid'atun, itu merupakan bid'ah. Kalimat ini yang membuat masalah itu. Jadi ini kalau hadis kini aku ya gak nyampe no jane Pak, aku ya gak kepingin no masalah saja nih ya. Sopo sing demen, tapi Nabi mengatakan demikian gitu loh. Dan ini yang akan menjadi perpecahan. Dari sini sebenarnya perpecahan itu. Kalau nggak ada bid'ah nggak ada perpecahan kok. Semua ibadah, cara ibadah itu sama. Coba antum lihat manhajnya apa saja yang dalam ibadah berpegang dengan sunnah itu pasti sama cara ibadahnya. Nggak ada perbedaan. Habis adzan, habis sholat antum lihat nggak ada perbedaan. Orang-orang yang ibadahnya bergantung kepada sunnah, yang berpegang erat dengan sunnah, nggak ada perbedaan. Itu dalam masalah ibadah. Cara ibadahnya itu melihat apa saja golongannya, apapun organisasinya. Ini yang saya bicarakan tentang kaifiyah ibadah di atas, nggak ada perbedaan. Ya. Baik. Nah, jadi ini wasiat-wasiat Nabi SAW. Karena setiap perkara baru itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara bid'ah itu adalah sesat. Nah, yang ngomong bukan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada beberapa hadis ini nggak boleh diterima dan nggak boleh dibahas. Sampai ada salah satu masjid itu diwanti-wanti, kalau dengar kalimat ini dibaca di atas mimbar, masjidnya ditutup. Gara-gara hadis ini. Insya Allah ekstrim Mbak. Tapi kalimat-kalimat yang lebih buruk daripada ini, yang merusak agama, menista agama, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Maka ini adalah fitnah bagi kita. Maka bersabar di atas sunnah dan berusaha untuk melazimi sunnah dan berhati-hati di dalamnya. Dan pesan saya adalah tingkatkan kualitas ketaatan kepada Allah. Sholat malamnya ditambah, sholat malamnya ditambah, meleane dikurangi, tilawahnya ditambah, zikirnya ditambah, dan doa untuk keselamatan dakwah sunnah. Ke depan bukan semakin ringan ujian alus sunnah ini, ke depan ujian kita semakin berat. Maka kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan untuk mencapai pertolongan dari Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.